Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya aku, Mama Kalista. Sesuai dengan judul, jadi hari ini tuh aku mau cerita sedikit mengenai perjalanan aku ketika mau ikut tes P3K ya teman-teman. Nah, jarak tempuh dari kampung aku ke tempat ujian itu sekitar 11 jam. Jadi ini tuh salah satu gunung yang harus aku tempuh ya teman-teman, namanya Gunung Gurute. Dan sekarang aku udah sampai di kaki Gunung Gurute. Di sini kami belanja sebentar, belanja cemilan gitu teman-teman buat di jalan sebelum menaiki Gunung Gurute. Di sini kami belanjanya nggak banyak ya teman-teman, ada beberapa cemilan aja yang kami beli. Oke, singkat cerita ini kami udah sampai teman-teman, dan ini tuh keesokan harinya. Nah, ini aku lagi jalan-jalan sama suami aku, anak aku, dan adik sepupu aku gitu ya teman-teman. Nah, ini kami rencananya mau jalan-jalan ke Museum Tsunami. Ini kami udah berada di Banda Aceh ya teman-teman. Teman-teman yang ada di Aceh pasti tahu lah ya Museum Tsunami ini. Nah, ini kebetulan kami datangnya itu sekitar jam 5-an gitu teman-teman. Jadi museumnya udah tutup. Kami cuma diperbolehkan untuk naik ke lantai pertama aja nih teman-teman, di bagian kolam ikannya. Nah, ini Kalista dan pamannya lagi semangat gitu teman-teman, mau lihat ikan. Katanya ada ikan besar di situ. Jadi dia muter-muter gitu teman-teman di sekitar kolam ikannya. Nah, oke, ini kami udah turun lagi dan sekarang kami mau foto-foto dulu ya teman-teman. Dan setelah itu kami lanjut jalan-jalan lagi. Nah, oke, ini sampailah kita di titik yang mendebarkan. Jadi disinilah aku ujiannya teman-teman, di salah satu hotel yang ada di Banda Aceh. Nah, oke, lanjut. Jadi hari ini tuh kita mau ngisi perut dulu teman-teman. Ini kami lagi makan bakso makci yang ada di Banda Aceh. Katanya enak ya teman-teman. Tapi emang sih emang enak. Nah, ini lanjut sorenya. Jadi kami jalan-jalan ke salah satu mall yang ada di Banda Aceh. Dan ini Kalista nggak mau naik permainan apapun karena takut katanya. Dan yang semangat itu malah pamannya ini, Paman Rafal. Oke, ini kebetulan anak-anak lagi pada main sama ayahnya. Jadi kami mak-mak mau cuci mata sebentar ke Mr. D. Kebetulan Mr. D-nya ini bersebelahan dengan tempat permainan tadi ya teman-teman. Jadi dekat gitu. Jadi ke Mr. D ini aku nggak sendirian ya teman-teman, aku ada temennya. Jadi teman aku itu lagi nyari kipas angin, makanya tadi pertama-tama masuk kami langsung ke bagian kipas-kipas angin. Oke, jadi sambil lihat-lihat kita cerita-cerita sebentar ya teman-teman. Aku mau cerita mengenai perjalanan aku ke Banda Aceh. Tadinya kami nggak ada rencana mau naik motor ya teman-teman, cuman karena aku nggak bisa naik mobil alias mabuk perjalanan, jadi setelah berpikir-pikir akhirnya kami putuskan ke Banda Acehnya itu naik motor. Dan nggak sampai di situ aja, setelah kami putuskan untuk naik motor, kami pun masih galau ya teman-teman karena harus bawa Kalista naik motor kena angin. Secara perjalanannya itu nggak dekat ya teman-teman, jauh, yaitu sekitar 11 jam perjalanan. Apalagi Kalista nggak pernah aku bawa jauh gitu teman-teman, nggak pernah naik motor jauh-jauh gitu. Dan di sini pun juga lagi musim hujan, makanya aku tambah galau ya teman-teman. Apalagi mama aku nggak setuju ya kalau aku bawa Kalista naik motor gitu. Tapi bismillah aja, akhirnya aku bawa Kalista ke Banda Aceh itu naik motor, dan alhamdulillah Kalistanya sehat-sehat aja ya teman-teman. Tapi sayangnya pas di perjalanan itu, pas di kota Lamno itu hujan lebat teman-teman, dan disertai petir juga teman-teman. Jadi sedih lah ya pas perjalanan itu. Jadi pas kami berangkat itu nggak langsung sampai ke Banda Aceh teman-teman. Jadi kami singgah ke
Lamno. Jadi kami cari penginapan di situ. Itu pun nggak dapat penginapan, jadinya kami cari tempat saudara. Akhirnya kami malam itu nginap di tempat saudara. Waktu itu aku perginya nggak sendiri teman-teman, maksudnya nggak satu motor aja. Aku ada temennya juga, jadi di Lamno itu aku nggak punya saudara. Jadi temen aku itu ada saudaranya di situ, makanya kami bisa istirahat malam itu di Lamno. Dan saudaranya itu baik banget teman-teman, alhamdulillah. Semoga saudara teman aku itu dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah oke, jadi di awal video tadi itu hari kedua kami ke Banda Aceh ya teman-teman. Nah itu jarak tempuhnya nggak lama, sekitar 3 jam gitu teman-teman baru sampai ke Banda Aceh. Jadi gunung tadi itu rute yang kami lewati ada 3 gunung lagi. Yang pertama Gunung Gurute, kemudian Gunung Kulu, dan yang ketiga Gunung Paru kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi begitulah cerita perjalanan aku untuk sampai ke Banda Aceh ya teman-teman. Dan sekarang aku udah pulang lagi ke Tapak Tuan, Aceh Selatan. Oh ya teman-teman, jadi setelah kami sampai ke Banda Aceh itu, jadi malamnya itu kami dapat kabar bahwa di daerah Aceh Selatan tempat kami tinggal itu didera banjir bandang gitu teman-teman. Jadi teman aku yang mau ikut tes juga berangkat malamnya itu nggak bisa lewat teman-teman karena di jalan itu udah pada banjir. Jadi sampainya itu 2 hari gitu teman-teman baru sampai ke Banda Aceh. Nah begitulah sedikit cerita dari aku mengenai perjalanan aku untuk sampai ke Banda Aceh ya teman-teman. Nah oke lanjut. Jadi ini kami mau jalan-jalan sebentar ke daerah Ulele yang ada di Banda Aceh. Sebenarnya sih bukan jalan-jalan ya. Ini kami sebenarnya mau ngantar suami teman aku untuk berangkat ke Sabang. Jadi ini kami mau ngantar dia ke pelabuhan gitu teman-teman. Tapi setibanya di pintu gerbang nggak tahu kenapa suaminya nggak jadi berangkat teman-teman. Padahal kapalnya udah mau berangkat. Nah karena suami teman aku nggak jadi berangkat, jadi kami nongkrong sebentar di pinggir pantai gini sambil menikmati jagung bakar dan kelapa muda. Nah ini sepulang dari Ulele tadi kami singgah sebentar ya di Masjid Raya yang ada di Banda Aceh. Nah ini pasti kalian pada tahu kan Masjid Raya yang ada di Banda Aceh. Nah ini sekitar pukul 6 gitu ya teman-teman. Makanya ini udah rame banget di sini karena mau salat maghrib juga. Nah ini Kalista, Masya Allah tabarakallah. Oke lanjut lagi. Ini sepulang dari Masjid Raya kami nggak langsung pulang ke rumah ya teman-teman. Jadi kami sempetin bawa Kalista ke tempat odong-odong. Nah ini dari kemarin dia minta naik odong-odong. Jadi kami bawa dia ke sini. Karena kasihan juga udah beberapa hari di Banda Aceh tapi belum sempat juga naik odong-odong ya teman-teman. Nah ini singkat cerita ini aku udah dalam perjalanan mau balik ke Aceh Selatan ya teman-teman. Jadi aku mau pulang ke kampung halaman aku. Dan ini aku juga naik motor pas pulangnya. Jadi pas pulang kami cuman satu motor ya teman-teman. Cuman bertiga, teman aku pulangnya keesokan harinya gitu. Singkat cerita ini kami udah sampai di atas Gunung Gurute ya teman-teman. Nah pemandangannya sangat indah. Nah ini aku baru pertama kali mampir di sini. Biasanya aku naik mobil teman-teman. Jadi kalau naik mobil itu kan perjalanannya itu malam. Jadi kami nggak pernah mampir ke sini dan gak pernah lihat juga yang seperti ini. Maksudnya pemandangannya yang seindah ini ya. Oke teman-teman, jadi gimana nih yang berada di luar Aceh? Kira-kira ada yang mau berlibur ke Aceh atau ke Banda Aceh? Jadi nanti mampir aja ke sini buat lihat-lihat
pemandangan yang ada di Gunung Grute. Oke teman-teman, ini kami udah jalan lagi. Ini sengaja aku shoot di bagian masjidnya ini karena aku kagum ya nengok masjidnya, seindah itu. Nah itu Kalista lagi nangis ya teman-teman. Nah ini kami juga udah berada di kota Melabuh. Ini kami tepatnya di salah satu masjid yang ada di Melabuh. Jadi singkat cerita, kami sampai ke rumah itu pukul 9 malam ya teman-teman, karena kami mampir ke pom bensin. Jadi pom bensinnya pas maghrib itu kan tutup ya. Jadi kami tunggu sampai jam 8 malam. Nah ini posisinya Kalista udah tidur ya teman-teman. Nah itu dia kecapean banget. Nah oke, sampai di sini video aku kali ini. Semoga teman-teman terhibur dengan cerita aku ya. Jadi ini Kalista udah sampai di rumah dan dia udah semangat lagi ya teman-teman. Alhamdulillah dia sehat-sehat aja. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.